Wadi'u, siapa yang menemukan, siapa yang menulis pertama kali ilmu nahwu ini ya. Wadi'uhu wal masyhuru anna awala wadil ilmi nahwi huwa Abul Aswad Ad-Du'ali ya, bi amri Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang menulis pertama kali ya mengenai ilmu nahwu ini adalah yang masyhur ya. Yang masyhur, yang dikenal secara masyhur, awala wadil ilmi nahwi, sesungguhnya orang yang pertama yang menulis mengenai ilmu nahwi ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Beliau ini orang yang pertama menulis tentang ilmu nahwu, Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Bi amri Amirul Mukminin, dengan perintah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dia diperintah oleh Ali bin Abi Thalib masa itu menjadi Amirul Mukminin untuk menulis ilmu nahwu ya. Wa hukum syar'i fihi, dan hukum syariat ya, hukum syariat mengenai ilmu nahwu ini, wa talamu fardun min furudil kifayah. Jadi belajar ilmu nahwu ini adalah satu fardu dari fardu-fardu kifayah. Jadi ilmu nahwu ini adalah fardu kifayah ya. Jadi kalau tak ada orang yang mempelajari ilmu nahwu ini, dosa semua. Kenapa begitu pentingnya ilmu nahwu? Tadi sudah disebut ya. Buah atau hasilnya ini boleh memahami syariat Islam. Karena syariat Islam itu ditulis dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, As-Sunnah dalam bahasa Arab. Dari kedua-duanya ditulis mengenai syariat Islam, ilmu-ilmu fikih. Semua kitab fikih ini asalnya bahasa Arab. Begitu juga ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu akhlak ya, dan lain sebagainya ya, semua dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana kita boleh mempelajari ilmu Islam tanpa mempelajari bahasa Arab ya? Sebetulnya tidak dianjurkan ya menterjemah kitab-kitab bahasa Arab ini, karena kalau diterjemah makin jauhlah umat Islam ini dari bahasa Arab ya. Dia akhirnya malas nak belajar bahasa Arab, dan sekarang bahasa Arab itu seperti dianaktirikan ya. Ada orang-orang yang enggak suka dengan bahasa Arab, padahal dia Muslim, naudzubillah ya. Sedih ya, sedih. Bahasa ini bahasa Allah ya, firman Allah dalam bahasa Arab ya. Warubbama, jadi sekali lagi tadi, belajar ilmu nahwu ini adalah satu fardu dari fardu-fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu banyak, salah satunya adalah belajar ilmu nahwu. Warubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin fasara fardu ainin alaihi. Fasara fardu ainin alaihi ya. Warubbama, dan mungkin, ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin. Jadi belajar ilmu nahwu ini mungkin perlu bagi seseorang ya. Kalau dia perlu belajar nahwu ini ya, kalau seorang perlu belajar ilmu nahwu ini, fasara, maka jadilah ilmu nahwu tersebut, belajar ilmu nahwu tersebut fardhu ainin alaihi, menjadi fardu ain atasnya. Jadi menjadi fardu ain karena dia perlu untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mempelajari fardu ain ya. Ilmu-ilmu fardu ain ini wajib bagi seseorang ya. Nah, untuk belajar dari sumber aslinya ya dengan bahasa Arab tak ada sebetulnya ilmu Islam ini dalam bahasa selain bahasa Arab ya. Diterjemah ya syukur kalau terjemahannya betul, kalau salah jadi salah ya. Jadi inilah pentingnya ilmu nahwu bahasa Arab ya. Jadi itu wadi'uhu wa humus syari', jadi hukumnya adalah fardu kifayah.
dari satu fardu dari fardu kifayah. Jadi fardu kifayah hukumnya ya. Fardu kifayah itu banyak ya, bukan hanya belajar ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini boleh menjadi fardu ain ya, kalau seorang perlu untuk mempelajarinya ya. Oke, selanjutnya, nah ini selanjutnya kita sudah masuk kepada Matanul Ajrumiyah ya, Matan Al-Jurumiyah. Ini yang dikarang oleh Syekh Ansin Haji ya. Ada yang mengatakan Anso Haji. Wallahu alam ya. Nah, kita hanya mempelajari yang pertama sekali yang di dalam kotak biru itu ya. Apa Matanul Ajrumiyah? Mari kita baca. Ini sudah ada harkat ya. Kalau ada dari penerbit lain dia tidak ada harkat ya. Nah, untuk tahu baca harkat itu ya kena tahu kaidah-kaidah ilmu nahwu ya. Mari kita baca al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Kenapa baca al-kalamu, enggak al-kalama, enggak al-kalami? Huwa lafdu ya, sama du, bu, du, i ya. Ada hukum-hukumnya, ada kaidah-kaidahnya, sehingga dia dibaca al-kalamu wa lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini yang pertama kita bahas. Kita lihat ya slide selanjutnya. Ya, jadi ta'riful kalam ya. Jadi kalimat yang pertama tadi ya, bukan kalimat, banyak kalimat ya. Ini kalimat-kalimat tersusun ya, al-kalamu wa lafdul ini adalah al-kalam ya. Al-kalam ini terdiri dari kalimat-kalimat. Apa itu? Jadi kata Syekh Anso Haji, al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kita bahas satu persatu ya. Apa itu al-kalamu? Kalam adalah lafaz yang disusun ya. Maksud tadi ya, maksud al-kalam ini. Al-kalam, kalam huwa adalah al-lafdu, lafaz, al-murakkabu yang disusun, al-mufidu yang memberi faedah atau manfaat ya. Artinya jelas, artinya maknanya ya, memberi faedah. Bil wad'i dalam bahasa Arab ya. Wa aqulul lafzil kalami maknayani. Jadi bagi lafaz al-kalam ini ada dua makna ya. Ahaduhuma lugawiyun ya, wasani nahwiyun. Makna kalam dalam bahasa Arab ada dua, makna lugawi dan makna nahwi. Makna nahwiyun ya. Yang kedua makna nahwiyun. Amal kalamu lugawiyu, adapun kalam secara lugawi ya, fahuwa ibaratun amma tahsulu bisababihi faidatun. Adapun kalam secara lugawi maka adalah dia ibarat ya, dari perkara yang tercapai dengan sebabnya satu faedah ya. Sawaun akana lafdon am lam yakun kal khoti wal kitabati wal isyarah. Jadi sama ada kalam itu secara lafaz atau tidak ya. Seperti khot bahasa Arab, tulisan indah bahasa Arab ya. Wal kitabah dan tulisan bahasa Arab, wal isyarah dan bahasa isyarat. Jadi kalau secara lugawi kalam itu adalah kalimat-kalimat ya, yang tercapai dengan kalimat kalam tersebut faedah, satu faedah, baik dengan secara lafaz dilafazkan ya, atau khot atau tulisan atau isyarat, itu secara lugawi. Wa amal kalamu nahwiyu, adapun kalam secara nahwi, fala budda min ayajtami'a fihi arba'atu umurin. Jadi kalam secara nahwi
Fala Buddha, maka tidak dapat tidak min ayatin fihi, bahwa terhimpun di dalam kalimat tersebut 4 perkara ya. Al awal, yang pertama, ayakuna lafdon, adalah kalam itu secara lapas. Jadi lapas ini yang keluar dari mulut kita, ini lapas. Seperti saya cakap nih sekarang ya, lapas. Lapas-lapas yang keluar atau suara yang keluar dari mulut saya ini membentuk satu kalam yang berfaedah ya, yang bisa dimengerti ya, ada faedahnya. Itu yang pertama adalah lapas, keluar lapas-lapas itu ya. Wasani ayakuna murakaban, yang kedua lapas tersebut tersusun ya dalam satu rangkaian ya. Jadi dalam satu rangkaian kalimat-kalimat ya. Wasalit, yang ketiga ayakuna mufidan. Jadi kalimat itu harus memberi faedah. Warabiu ayakuna mauduan bil watil arabi. Yang keempat, bahwa ada kalam tersebut dibuat dengan bahasa Arab ya. Jadi kalam secara ilmu nahwu itu tadi lapas yang disusun ada 4. Pertama lapas, dia berupa lapas. Yang kedua dia tersusun rapi dalam satu untayan ya. Yang ketiga dia mufid, memberi faedah. Yang keempat dia dalam bahasa Arab. Itulah yang disebut al-kalamu wal abdul murakabul mufidu bil wat'i. Dia ada 4 syarat: lapas yang disusun, yang memberi faedah, dan dalam bahasa Arab. Itu makna kalam. Kemudian kita lihat apa makna lapas. Tadi kan disebut al-kalamu wal lafzu al-murakabul mufidu bil wati. Sekarang apa makna lapas? Al-lafzu ya. Dari bahasa Indonesia lapas, jadi lafal. Lapas. Wa aqulu lafzil kalami makna yani, makna lapas sekarang ya. Wa makna kaunu lafdon. Dan makna keadaan kalam itu secara lapas ya. Ayakuna sautan mustamilan, bahwa ada kalam itu suara yang mengandung ala badil hurufil hijaiyah. Jadi suara yang mengandung sebahagian huruf-huruf hijaiyah.